sumber air yang termasuk lingkungan sehat? Tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Tidak berbau. Oh, berarti lingkungan sekolah kita termasuk lingkungan yang sehat atau tidak sehat? Sehat. Okay, in English, can you speak in English? Healthy. Okay, healthy environment. Mention please characteristic Not smelly. water sources in Al-Azhar BSD. Not smelly. Not coloring. Not tasting. Not tasting. Once again. No smelly. No coloring. No tasting. Okay, so elementary school of Al-Azhar BSD is healthy environment. Okay, thank you. Next, ciri-ciri yang lain selain sumber air, kita akan mengamati apa lagi nih? Air selokan. Air lokal. Oke, kita cari ya. Air selokan ada di mana? Stop. Nih. Ini adalah salah satu. Salah satu drainase kita. Apa itu drainase? Tahu drainase nggak? Drainase itu kayak selokan. Salah satu tempat untuk saluran air ya. Nah, kira-kira kalau ada air nih, bagaimana keadaan selokan kita? Sampahnya terapung. Ada sampahnya. Ada itu. Relaksan. Oh iya. Bau, Bu. Sedikit ya. Iya, bau. It's tasty. It's smelling. Tasty. And it's berasa kita rasain dong batunya. Iu, jijik aku. Kalau dirasain dulu saya, ini kayaknya nggak ada isinya. Ya, seharusnya sebaiknya ini sampahnya sedikit diambil dulu sehingga ketika air hujan datang, dia tidak akan mengapung sampah tidak akan mengapung dan selokan tidak akan tersumbat. Tidak akan tersumbat selokannya, betul ya. Karena lingkungan yang sehat itu air selokannya harus bersih, Tidak ada sampah. Aliran airnya lancar. Oke. Ya, jadi ciri-ciri drainase atau saluran air yang baik itu ketika ada air hujan datang, air hujan harus bersih. Harus mengalir. Oke, ciri-ciri berikutnya adalah setelah mengamati drainase saluran air, mengamati apa lagi? Hewan. Mengamati udara. Mengamati? Udara. Apa yang kalian rasakan dengan udara kita nih? Sejuk. Tidak berasap. Tidak berasap. Tidak berpolusi. Tidak kotor. Banyak oksigen. Kenapa banyak oksigen? Karena banyak pohon. Ya, tanamannya hijau, pohon-pohonnya rindang ya. Sehingga kesimpulan awal bahwa udara di sekitar kita sehat atau tidak sehat? Sehat. Maka lingkungannya Bersih dan sehat. Oke, kita amati lagi yang lain. Kita mengamati apa lagi? Mengamati apa lagi? Tanah. Kita ke belakang ya, kita ke kebun toga. Ibu lama banget. Gak apa-apa, seru. It's fun. Aku mau loncat.
langsung rapi. Saya juga Bu, waktu masuk mereka tuh. Ya, nanti gantian kelompok berikutnya yang akan diwawancara. Sudah ditemukan area tanah yang ada? Ini sudah kita lihat area tanah. Bagaimana ciri-ciri tanah yang ada di lingkungan sekitar sekolah kalian? Tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini biopori ya, Bu? Tidak. Kotor. Ibu, sumur resapannya di mana? Nah, berarti dengan melihat keadaan seperti ini, tanah di lingkungan sekitar SD Al-Azhar ini termasuk sehat atau tidak ya? Sehat. Sehat. Nah, salah satu cara untuk menjaga kestabilan tanah supaya struktur tanah itu Dengan tidak adanya rusak biopori. dengan adanya apa? Biopori. Coba tunjukkan mana biopori ya? Mana ya? Ini Biopori? biopori di mana? Nah, ya betul. Jadi apa manfaatnya biopori? Untuk menjaga kestabilan tanah. Sehingga tidak terjadi apa kalau ada biopori? Banjir. Dan Dan pencemaran. Bukan pencemaran. Dan bisa ambles. ya, apa itu? Retak Ya, kalau struktur tanah rusak karena tidak ada biopori, tidak ada resapan-resapan air ke dalam tanah, akan mengakibatkan Ya. Tanah amblas. Bangunan runtuh. bangunan runtuh. Ibu, itu apa? Kalau tanahnya amblas, itu gedung-gedung kita yang ada di sekitar ini akan runtuh ya. Oke. Ibu, Nah, kompos selain itu biopori, buat membuat kompos. ya itu kompos untuk pupuk. Bagaimana caranya memelihara, merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Nih, selain biopori, Sumur resapan. Di mana? sumur resapan. Nah, itu dia. Kita cari sumur resapan ya. Gunanya untuk apa sumur resapan? Gunanya untuk sama, cuman ukurannya lebih besar. Oh, tahu nggak kalian ukurannya berapa? 3 kali 3 meter panjangnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Dalamnya 5 meter. Panjangnya 3. Ukurannya lebih besar ya daripada biopori. Ayo kita lihat, kita cari. Kita cari ke belakang. Selain tanah, sebentar di sini dulu. Selain tanah, apalagi yang harus diamati? Tumbuhan. Oke, tumbuhan kita lihat nih banyak banget ya. Oh iya. Berarti tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah kita bagaimana? Asri. Tumbuh subur, rindang. Jadi termasuk lingkungan sehat atau tidak? Sehat. Oke. Terakhir pengamatan apa? Hewan. Hewan peliharaan. Ada nggak di sekolah kita? Ada kucing. Tapi Kucing. bukan dipelihara, itu punya Kita nggak punya. tetangga rumah. Kita Kita tidak nggak punya punya. ya. Baik. Sumur resapan. Ya, Bu. Oke, lihat udah sumber selesai. Jadi kesimpulannya apa nih terakhir? SD Islam Al-Azhar BSD sebagai kesimpulan lingkungan yang berwawasan dan sehat. yang Bersih bersih dan sehat. Apa Ibu, alasannya? sumber resapan di mana? Dilihat dari sumber air, Air selokan, tanah, tumbuhan, dan tanah. dan biopori. insya Allah semuanya bersih. Sumur resapan di mana? Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa lingkungan sekolah kita termasuk Kalau yang lebih gede itu kan ada 5. Iya, iya. Bersama bilang ada perubahan. Pendampingnya Pak Abi. Kemudian dari korban Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dan Suryadi. Kelompok berapa ini? C.
Kelompok C, oke. Kelompok C sudah bisa menentukan tanaman apa yang akan diamati. Sudah. Nah, tanaman apakah yang akan diamati? Yang aglonema, dan bunga asoka. Oke. Aglonema yang mana tanamannya? Punya Ira. Iya. Termasuk tanaman apakah aglonema? Monokotil. Iya. Kenapa diklasifikasikan sebagai tanaman monokotil? Karena bertulang daun menjadi dan berakar serabut. Betulkah bertulang daun menjari? Coba perhatikan. Tidak menjari. Menjari? Menyirip. Menyirip. Oke, menyirip. Kemudian batangnya bagaimana batangnya? Serabut. Batangnya? Batangnya menyebar. Batangnya Berkas. batangnya itu berkambium atau tidak? Tidak berkambium. Tidak berkambium. Kambium itu apa? Berkas tanaman. Berkas pembuluh nyebar. Coba perhatikan nih, batangnya itu keras atau tidak? Pegang aja. Berkayu atau tidak? Tidak. Nah, berkambium itu seperti Kayu. kayu keras, Oh. itu berkambium. Ya. Ya. Kemudian sekarang akarnya. Akarnya serabut. boleh dibuktikan serabut atau tunggang? Gimana? Coba di sini nih, diangkat aja nih yang ini. Yang ini. Yang mana Bu ini? Nah, ini. Cabut sedikit. Pelan-pelan. Iya, serabut. Angkat terus. Iya, serabut. Nah, akarnya. Gimana masukinnya lagi, Bu? Ya. Gimana itu tadi belum? Oke. Jadi kesimpulannya, aglonema itu termasuk tumbuhan Monokotil. monokotil. Pengamatan berikutnya tanaman apa? Tanaman asoka. Tanaman asoka. Oke, dilihat dari daunnya dulu. Daunnya Menjari. Menjari. daunnya Menyirip. Apa ya? daunnya Melengkung sih. Mana ada? iya, yang yakin dong jawabnya. Menyirip. Kemudian batangnya Batangnya berkayu tuh. Berkambium. berkambium. Kemudian akarnya Ya Allah, gimana Bu? Akarnya tunggang. Gimana? akarnya kalau di kotil itu serabut atau tunggang? Tunggang. Mau dibuktikan Enggak, Bu. tunggang atau serabut? Susah Bu. Susah nyabutnya. Gak apa-apa, dicabut dulu. Coba. Ini punya 3 habis soalnya. Gak apa-apa. Ya, tapi harus ditanam lagi. Ya, nggak Yuk, mau. di bawah, simpan di bawah. Simpan di bawah. Yang mana yang itu kali? Gak mau. Iya, yang itu. Ini yang ini aja nih. Yang kecil ya. Ya di sini aja lah Bu, terlanjur. Yang itu aja. Terlanjur. Ya udah di mana? Ini aja nih. Yang itu. Mm-mm. Bawa ke bawah. Bawa ke sini. Ya, yuk. Lift. Bawa ke sini. Nah. Ayo kita lihat. Banyak daunnya Bu. Coba lihat, buktikan Buktikan dulu. Ayo. pelan-pelan. Ayo Ci, cabut Ci. Ayo cabut ayo. Ya Allah bisa. Ya Allah. Ini mana semuanya keluar? Ini malah semuanya keluar Ibu. Ya, nggak apa-apa, nanti dibetulkan lagi. Coba. Emat. Allah. Tuh. Jatuh. Tuh. Sudah terlihat? Sudah. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kesimpulannya, tanaman apa itu namanya? Asoka. Asoka. Tahu nama latinnya?